حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر الجماعة اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Sadaqallahul Azim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya dan perkenanannya di siang hari yang penuh barak ini Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salah satu dari sekian banyak kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Dengan iringan doa dan doa semoga ayunan langkah kaki kita, sedekah, infak dan amal-amal kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Salawat ini salam semoga terlimpah kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hati membacakan rukun doa khutbah, terlebih dahulu hati berwasiat kepada diri hati mengajak kepada hadirin yang hadir pada saat ini. Mari kita tinggalkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa untuk kita sumber kemuliaan dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin hadirin sekalian dirahmati Allah. Judul kita pada hari ini bersama membangun peradaban muslim berbasis ilmu, iman dan takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar dari para penceramah atau dari buku-buku yang kita baca. Salah satunya Dr. Badri Yatim, dosen di UIN Syarif Hidayatullah mengatakan peradaban Islam dulu sangat maju dan besar. Negeri Baghdad menjadi tempat limpahan ilmu pengetahuan. Karena Imam Ghazali, Al-Jabar, Al-Awalid dan ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Kemudian juga kita ke Spanyol yang pelajaran begitu pesat perkembangan peradaban muslim pada saat itu. Namun itu dulu. Coba sekarang kita lihat. Salah satu ilmuwan di Mesir mengatakan, "Limadza ta'akhkhara al-muslimu wa taqaddama ghairuhu?" Kenapa orang muslim terlambat? Kenapa orang muslim terakhir? Kenapa orang muslim itu kalah? Sementara yang lainnya maju. Oleh karena itu kita harus kembali kepada pijakan kita. Yang pertama dengan ilmu. Apa itu ilmu? Ustaz Abdul Hamid Akil dalam kitabnya Wadul Awliya mengatakan ilmu itu ya sifatun yang kasih bil matlubu inkisaban taman. Ilmu itu suatu sifat yang membuka bagi orang-orang yang meminta dengan pembukaan secara sempurna. Jadi kalau kita punya ilmu, ibadah kita tenang. Dengan ilmu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakan ibadah tanpa ilmu ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadah mengatakan, "Kullu amalin ya'malu bi ghairi ilmi, amaluhu madar." Setiap amal ibadah yang dikerjakan tanpa berdasarkan ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diterima. Oleh karena ilmu sebagai puncak fondasi dasar kita dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu hidup kita akan mudah. Dengan iman hidup kita akan terarah. Dengan takwa hidup kita akan menjadi istiqomah dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tanamkan dalam diri kita ilmu.
Dengan ilmu kita akan menjadi mudah dalam mengerjakan sesuatu. Ibadah kita enak, semua akan mudah. Kenapa? Dengan ilmu. Oleh karenanya Allah yarham kajian Nabi mengatakan dengan ilmu hidup kita mudah. Semua bisa kita kerjakan kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita nggak mau jalan ilmunya, akan jadi apa kita? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan satu derajat ke derajat yang lain berapa? 500 tahun. Berarti kalau kita punya ilmu, sangat besar pahala kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Fondasi dasar kita berbicara dengan ilmu. Insya Allah kalau pijakan kita ilmu pengetahuan, tidak akan salah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, lazimkan dalam diri kita untuk belajar ilmu yang kita pelajari di dunia ini. Baik itu ilmu agama atau ilmu umum, semuanya itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, fondasi kita dalam berpijak amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus dengan ilmu. Dengan ilmu, hidup akan mudah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua pijakan kita apa? Iman. Kalau kita sudah beriman mudah, 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah nggak diajarin sholat, nggak diajarin zakat, nggak diajarin puasa. Yang diajarin apa? Iman. Karena dengan iman fondasi kita sangat kuat. Dengan iman kita akan terarah ke jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena iman itu telanjang. Iman itu al-iman uryanun, walibasul taqwa sabratul ya. Pakaian daripada iman itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan buah daripada iman itu adalah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Rasulullah berdakwah 13 tahun dan jangan masalah iman, karena iman fondasi buat diri kita. Kalau iman sudah ada, mudah kita ajak orang untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iman. Kalau iman sudah tertanam dalam diri kita, kumandang ajan nggak perlu diperintah. Ini kewajiban saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan kewajiban saya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ma'asyiral jumu'ah, ittaqullaha haqqa tuqatih mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum wa alamu anna Allah amarakum bi amrin wa nabiyyun bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi wa qala ta'ala wa la yazal qawlan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wadallahu ala arwati ulama'i rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat. Allahumma aslih ahwalana وبلغ بما يرضيك آمالنا وأتم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha azim wa yazkurukum washkuru ala ni'amihi wa yahdikum ala dzikrillahi akbar. Aqimus shalah. الله